Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادني الله وإياكم أجمعين. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dunia ini, yaitu tempat kita mencari kemaslahatan, tempat kita melakukan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara ini, itu tidak pernah terlepas dengan suatu hal, ialah waktu. Yang dengannya banyak orang berpikir bahwasanya waktu itu tidak ada manfaatnya, bahwasanya ketika waktu itu telah berlalu tidak ada penyesalan setelahnya. Yang berpikiran bahwasanya waktu itu tidak akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpikiran seperti demikian ialah orang-orang yang benar-benar berada di dalam kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Yang artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh dan saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan atas kesabaran. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui apa alasan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan-amalan soleh, mewasiatkan atas kebenaran, mewasiatkan atas kesabaran. Karena dengan amalan itulah kita tidak berada di dalam kerugian. Dalam artian kitalah orang-orang beruntung ketika melakukan hal-hal demikian. Maka alasan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hal tersebut. Sebagaimana ini juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka itulah alasan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan soleh, mewasiatkan atas kebenaran dan kesabaran. Oleh karenanya, ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri, mencek diri kita, apakah kita orang-orang yang di dalam kerugian, yaitu rugi dalam waktu, atau orang-orang yang beruntung dalam waktu. Ketika kita termasuk orang-orang rugi dalam waktu, maka perbaikilah hidup kita. Jangan kita terus-menerus di dalam kerugian, jangan kita terus-menerus di dalam kesengsaraan dan kesempitan. Bahkan ini masih perkara akhirat. Perkara dunia pun pasti kita tidak mau hidup penuh dengan kerugian, kesempitan, kesusahan dan lain-lainnya. Maka perbaikilah hidup kita. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbaiki hidup kita itu dengan mencari bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita itu dengan baik-baik. Bagaimana kita bisa terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terus-menerus mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah melakukan ibadah hanya semata kepadanya.
Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana di dalamnya terkandung faedah yang sangat agung. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tutor atau memberikan kita cara agar bagaimana kita senantiasa kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana maka sebelum itu perlu kita perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitan." Segeralah fitnah-fitnah itu dengan amalan. Maksudnya apa? Maksudnya berbanyaklah melakukan amalan-amalan soleh selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan dan waktu. Dan janganlah kita menunda-menunda hal itu, karena fitnah itu tidak ada yang tahu. Dan fitnah itu sangat dahsyat akan konsekuensinya, dan dari penamannya sangat dahsyat juga. Sebagaimana lanjutan hadis, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muslimun." Fitnah itu bagaikan potongan malam di tengah malam yang gelap gulita. Maksudnya apa? Ketika kita terus-menerus di dalam fitnah itu, ketika kita telah masuk ke fitnah itu, maka kehidupan kita itu penuh dengan kegelapan. Tidak ada lagi cahaya sedikit pun. Kita penuh dengan kegelapan. Kita tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan soleh. Bahkan itu baru penamaan. Adapun konsekuensinya lanjutan hadis tersebut, yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafiran aw yusbihu kafiran wa yumshi mu'minan. Di pagi hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika telah datang sore hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, di pagi hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cuma sekadar kafir dan mukmin. Bahkan lanjutan hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia menjual agamanya karena perkara-perkara dunia. Maksudnya apa? Kita menjual agama kita karena mungkin fitnah harta, terkena fitnah wanita. Gara-gara wanita kita jual agama kita, gara-gara harta kita menjual agama kita. Maka itu perkara yang tidak pantas untuk kita. Terutama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bukan mencari kesenangan. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa betapa dahsyatnya fitnah itu, maka perlu juga kita ketahui fitnah-fitnah apakah yang menghalangi kita melakukan amalan-amalan soleh. Maka hal itu juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang 7 perkara. Maksudnya apa? Perbanyaklah melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang 7 perkara ini. 7 perkara ini adalah fitnah, yang dimana fitnah telah kita ketahui tadi dahsyatnya akan konsekuensinya. Maka perhatikanlah 7 perkara ini dengan baik-baik. Yang pertama, hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Apakah mereka menunggu masa fakirnya, padahal kefakiran itu dapat membuat kelalaian. Maksudnya apa? Ketika kita telah ditimpa kefakiran, maka percaya dan yakinilah pasti kita tidak fokus lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fokus kita apa? Kita hidup untuk apa? Mencari harta. Bagaimana kehidupan kita itu derajatnya naik agar tidak direndahkan oleh orang-orang di luar sana. Maka itulah perkara pertama. Perkara kedua, aghniyan mutghayan, atau kekayaan yang dapat melampaui batas. Maksudnya apa? Ketika kita telah ditimpa fitnah harta, maka kita susah lagi untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena fokus kita cuma harta, bisnis dan lain-lainnya. Kita terus-menerus fokus, kita menghabiskan waktu hanya untuk itu dua, agar bagaimana harta dan usaha dan lain-lainnya itu derajatnya naik, tidak turun, atau usaha kita itu tidak turun. Derajat kita tidak turun, agar tidak direndahkan oleh Allah Subhanahu, agar tidak direndahkan oleh orang-orang di luar sana. Terutama lagi ada orang sebelum kita yang telah terkena fitnah harta, ialah Qarun. Sebagaimana kisah Qarun ini telah masyhur di hadapan kita semua, telah masyhur di telinga kita semua. Ketika Qarun ditimpa kefakiran, dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekayaan, dia apa?
dia tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menolak segala ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada seseorang memerintahkannya untuk zakat, dia menolaknya karena dia berpikiran bahwa harta-harta yang dia dapatkan itu hasil jerih payah dia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita atas fitnah harta, karena dengan fitnah harta itulah kita juga bisa ditimpa azab sebagaimana Qarun ditimpa azab oleh Allah, ditimpa oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan hartanya dan mati di atas kekufuran. Ini perkara kedua. Adapun perkara ketiga, au maradun mufsidan, atau penyakit yang merusak tubuh kita. Mungkin ini telah bisa kita pahami sendiri. Kita bisa berpikir sendiri. Ketika kita sehat, pasti kita bisa melakukan amalan-amalan soleh dengan sempurna. Mungkin kita sehat, kita masih bisa melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk melakukan sholat berjamaah. Namun ketika kita telah ditimpa penyakit, maka pasti atau dipastikan susah lagi kaki kita atau susah lagi badan kita untuk goyang untuk pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Memang, dia melakukan amalan-amalan soleh, namun pahalanya tidak seperti dia lakukan amalan-amalan soleh selagi dia masih sehat. Jadi perbanyaklah amalan-amalan soleh sebelum datang masa sakitmu. Adapun perkara keempat, au haraman mufnidan, atau kepikunan yang merusak akal. Maksudnya apa? Ketika ada kepikunan di akal kita, di otak kita, maka percaya atau yakinilah susah lagi kita untuk beramal dan melakukan amalan-amalan soleh. Mungkin kita memang pondok di pesantren, mungkin kita pergi menuntut ilmu, kita ikut kajian. Tapi kalau ada kepikunan di otak kita, kita tidak bisa lagi mengingat apa yang disampaikan ustadz kita, apa yang disampaikan syekh kita, ulama kita dan lain-lainnya. Pasti kita tidak bisa mengingatnya. Mungkin mengingat tapi cuma sekejap. Adapun setelah besok 1 menit 1 jam pasti kita akan lupa. Maka dengan itu pasti kita tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan soleh, karena kita tidak bisa lagi mengingat apa yang diucapkan ustadz-ustadz kita atau syekh kita atau guru-guru kita yang lainnya yang berupa amalan-amalan soleh. Adapun perkara kelima, au matan muhjizan, telah kita pahami, pasti kita ketahui bahwasanya kematian itu, ajal itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan berpikiran pendek, cuma kita pikirkan itu, tapi pikirkan juga kita manfaatkan waktu itu. Kita bagaimana? Karena kita tidak mengetahui ajal, maka perbanyak lakukan amalan-amalan soleh. Karena ketika kita telah wafat, maka pasti kita tidak bisa melakukan lagi amalan-amalan soleh. Jangan melakukan amalan-amalan soleh, bermaksiat pun kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu lagi. Karena tidak ada lagi ruh dan lain-lainnya di badan kita. Yang kita harap hanyalah amalan-amalan kita yang terdahulu atau perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu yang kita harap. Apakah itu berupa sengsara atau kebahagiaan. Adapun perkara yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadharu, atau dajjal atau datangnya dajjal yang seburuk-buruknya makhluk gaib yang kita tunggu-tunggu. Maksudnya apa? Ketika dajjal telah tiba, pasti kita ketahui banyak hadis-hadis menjelaskan bahwa fitnah dajjal, karomah dajjal itu sangat besar, sangat dahsyat akan fitnahnya. Karena karomahnya bisa menurunkan hujan dan hal-hal yang lain. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saking dahsyatnya akan fitnahnya, banyak orang-orang yang meyakini bahwa dajjal adalah Tuhan. Maka cara melawan fitnah itu ialah perbanyak menuntut ilmu, perbanyak belajar ilmu-ilmu agama, terutama masalah akidah atau keyakinan. Adapun perkara yang terakhir, awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, yang dimana hari itu adalah hari yang sangat berat dan sangat menakutkan. Maksudnya apa? Ketika jangankan hari kiamatnya telah tiba, tanda-tandanya pun ketika telah tiba, ketika telah muncul, segala amalan-amalan soleh itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima ialah yang berlalu telah berlalu. Yang lalu kita lakukan itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang akan datang. Maka darinya mari kita perbanyak melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang hari itu. Karena amalan-amalanlah juga yang menentukan kehidupan kita di sana. Kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita juga di sana penuh dengan kebahagiaan. Adapun sebaliknya kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percaya atau yakinilah kehidupan kita di sana itu penuh dengan kesengsaraan dan kesempitan dan kesusahan.
Jamaah syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tujuh perintah tersebut, mari kita memperbaiki hidup kita. Itu dengan apa? Dengan menjauhi tujuh perkara itu. Karena perkara itulah yang susah untuk kita lakukan lagi, untuk kita melakukan amalan-amalan soleh. Dan bukan cuma sekedar situ, janganlah kita menunda-menunda pekerjaan, jangan kita menunda-menunda amalan-amalan soleh. Karena perkataan seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Dan janganlah kalian mengatakan sesungguhnya aku melakukan perkara itu di esok hari. Maka darinya, selama ada waktu, selama ada kesempatan, maka lakukanlah amal-amalan soleh. Jangan kita menunda-menunda pekerjaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat di antara seluruh manusia ialah umat yang paling terakhir keluar. Ya, namun siapa umat yang paling terakhir keluar? Ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma sekedar sampai situ atas keutamannya. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku adalah umat yang paling terakhir keluar, namun dialah yang paling pertama masuk surga. Kenapa? Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintu surga itu, yang paling pertama membuka pintu surga itu. Tapi apakah pantas umat-umat terbaik ini meniru orang-orang bodoh, meniru orang-orang gila di luar sana yang selalu meyakini bahwasanya waktu itu tidak bermanfaat, atau bodoh karena dia melupakan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu pantas kita tiru? Apakah pantas umat-umat terbaik itu meniru hal orang-orang seperti demikian? Bahkan bukan cuma sekedar sampai situ. Terutama lagi, apakah pantas umat-umat terbaik ini meniru orang-orang yang membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan bukan cuma membantah, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mencelanya memiliki anak, berbuat syirik padanya, menolak segala sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka perlakuan seperti itu tidak pantas kita tiru orang-orang seperti demikian. Lalu siapakah umat-umat terbaik ini meniru seseorang atau meniru orang atau menjadikan panutan atau contoh? Ialah orang-orang yang terbaik juga. Namun siapakah orang-orang terbaik itu? Orang-orang terbaik itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summa alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia itu yang ada pada zamanku itu para sahabat, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian setelahnya itu para tabi'an. Maka itulah sepantasnya orang-orang yang kita tiru. Sikap yang harus kita tiru padanya berlomba-lomba dalam kebaikan, bersemangat dalam kebaikan, sebagaimana pasti telah tidak asing lagi di telinga kita akan kesungguhannya mereka dalam melakukan amalan-amalan soleh. Bahkan bukan sekedar situ, kita harus menetapkan juga sifat para sahabat bahkan kita harus menetapkan sifat itu ketika kita meninggalkan sebuah kebaikan, maka kita harus menimbulkan di jiwa kita itu rasa penyesalan. Ya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa untuk berbanyak melakukan amalan-amalan soleh, terutama lagi kita berada di hari yang sangat mulia, yang sangat agung, itu hari Jumat sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan soleh. Salah satu amalan soleh yang paling ringan diucapkan, yang paling gampang dilakukan ialah bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhu wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.